Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Sekarang kita mulai pembahasan baru ya. Yang lama dianggap bisa. Sekarang halaman 19, yaitu al-jumlatu wa syibhul jumlati. Ya, al-jumlatu wa syibhul jumlati. Ya. Yuk dibaca. Zainal baca. Bismillah, qala al-muallifu al-jumlatu sibhul jumlati. Al-awwalu al-jumlatul mufidatu hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini au aktsara wa afada ma'nan tamman watan qasimul jumlatul qismaini. Terus jumlatun ismiyatun wa hiya allati tubda'u bismin au bidhamirin mislu al-ilmu nurun nahnu mujahiduna. Jumlatun fi'liyatun wa hiya alladhi tabda'u bi fi'lin mislu hadara rajulu yaktubu talibu udrus Asani. Ya cukup itu dulu. Jadi ikhwah, jadi untuk pertemuan yang telah lalu kita membahas al-kalimah, ya kan? Al-kalimah wa aksamuha, membahas kata dan macam-macamnya, dan ternyata gampang, cuman ada 3 ya toh, cuman 3 ini nanti yang menyusun jumlah. Di kemarin membahas kalimah penyusun jumlah, sekarang kita membahas jumlahnya. Di kemarin membahas unsur-unsurnya, sekarang membahas jadinya, gitu kan? Membahas jadinya. Jadinya apa? Jadinya jumlah. Dan jumlah pun dalam bahasa Arab juga ringan. Jumlah itu enggak banyak ternyata. Jadi berjilid-jilid kitab itu ya jumlahnya hanya ada 2. Ya, hanya ada 2 nanti, tidak ada yang lain. Berarti ini kita harus bisa, karena ternyata sebetulnya ringan ya, cuman 2, ya kan itu, ya, cuman 2. Dan makna jumlah pun juga gampang. Apa itu? Yang penting afada maknan taman, gitu. Afada maknan taman. Afada maknan taman. Nah itu. Jadi cuma susunan kata. Itu susunan kata. Susunan kata entah mau susunan yang paling sederhana, susunan yang paling sedikit. Berapa itu? Ya 2, masa 1, namanya susunan. Ya toh? 2. Jadi 2 pun bisa. Cukup 2 kata. Ya, tentu ya minimal 2 lah maksudnya toh.
Yang penting adalah mau berapa, mau 2, mau 3, mau 7 ya kan itu. Yang penting apa? Afada maknan taman. Nah itu. Yang penting berikan faedah makna yang sempurna. Nah itu. Nanti jumlah. Ya. Jadi namanya jumlah mufidah. Nah kalau nggak afada maknan taman namanya bukan mufidah karena tidak afada kan itu. Jadi nggak mufidah. Misalnya hu gitu ya toh. Itu walaupun 1000 kali ya. Itu 1000 kali tapi tidak afada maknan. Taman kan cuma hu kan gitu. Itu hu apa kan gitu. Wallahu apa hu apa kan gitu. Kita nggak ngerti itu hu apa kan itu. Nanti itu harus ditanyakan apa lengkapnya kan gitu. Ya kan lengkapnya apa harus begitu. Nah, supaya berupa jumlah. Nah kalau berupa jumlah itu harus berupa afada maknan taman. Makanya semuanya harus begitu. Semua dzikir itu nggak ada yang nggak berupa afada maknan taman. Semua dzikir. Ya. Mau dzikir subhanallahi, mau dzikir masya Allah, ya kan itu. Mau dzikir alhamdulillah, mau dzikir Allahu akbar kan gitu. Mau dzikir la haula wala quwata illa billah, itu semua adalah jumlatun tamah. Semua jumlatun mufidah. Semua membentuk makna yang sempurna, makna keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau enggak membentuk makna jumlah yang tamah, keesaan Allah terus gimana artinya apa? Kan gitu. Membentuk apa makna taman. Nah, nanti itu harus tahu itu i'rabnya la haula wala quwata illa billah. Nanti harus tahu itu. Atau betul sekarang udah tahu alhamdulillah itu enggak perlu nanti. Apa i'rabnya itu subhanallah, ya kan gitu. Masya Allah, nah gitu. Itu kan itu dzikir yang antum ucapkan ya, sepanjang waktu, sepanjang hari kan gitu. Kita dzikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahil azimi wa bihamdi. Nah, itu kita tahu maksudnya. Dan siapa yang dzikir subhanallahil azim wa bihamdi, apa kata Nabi? Hah? Ditanamkan pohon di surga. Loh, enak banget ya sebenarnya ya. Enak, sampean nanam pohon pisang wae kalah gampang. Ya kan? Kalah gampang. Gampang subhanallahil azimi wa bihamdihi. Jadi tahu maksudnya, tahu maknanya. Jadi nanti kita ditanamkan pohon di surga olehnya subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengucapkan itu terus mengharapkan ditanamkan pohon di sana kan kita berarti mengharapkan surga. Nah, itu nanti akan menimbulkan rasa cinta kan gitu kan? Rasa cinta. Ya. Jadi intinya adalah susunan itu membentuk makna yang sempurna dan seluruhnya yang mufidah itu hanya 2. Tanqasimu. Apa terjemahan tanqasimu? Tanqasimu terjemahnya apa tanqasimu itu? Terbagi. Terbagi. Tanqasimu itu majhul atau maklum? Maklum ya. Maklum. Kok tanqasimu? Kok enggak? Kok terbagi gitu artinya? Ya karena dia adalah lazim ikut wazan infa'ala. Ya kan? Fi'il kalau ikut wazan infa'ala itu menjadi lazim, ya. Jadi lazim tidak membutuhkan maf'ulun bih, ya kan? Jadi lazim. Ya, tanqasimu sendiri di sini tentu jumlah. Jumlah apa di sini? Fi'liyah. Fi'il tanqasim. Fa'ilnya mana? Al-jumlatu. Nah, tanqasimul jumlatu itu namanya apa? Susunan 2 kata membentuk jumlah. Ya kan? Di jumlah itu terbagi. Jumlah itu terbagi gitu. Benar-benar terbagi kismaini. 2
bagian. Apa yang pertama? Yang dinamakan dengan jumlatun ismiyatun. Yang kedua jumlatun fi'liyatun. Ya. Terus dinamakan jumlah ismiyah kenapa? Ya karena tubda'u bi ismin gitu. Kenapa dinamakan fi'liyah? Ya karena tubda'u bi fi'lin. Loh, apa yang susah? Gampang semua kan? Dinamakan ismiyah kenapa? Tubda'u bi ismin. Dinamakan fi'liyah kenapa? Tubda'u bi fi'liyah. Jadi dinamakan ismiyah karena tubda'u bi ismin, dinamakan fi'liyah karena tubda'u bi fi'lin. Kan gitu, ya. Contoh, misalkan itu ada kata al-ilmu nurun. Itu jumlah bukan? Jumlah. Karena apa? Susunan kata al-ilmu dan kata nurun membentuk maknan taman. Dan dia dibuka dengan isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Al-ilmu mubtada. Nurun khobar. Ya kan? Al-ilmu nurun. Apa lawan kata al-ilmu nurun? Ahmad. Apa lawan katanya al-ilmu nurun? Al-jahlu dulmun. Ya, begitu, bener ya kan gitu. Al-ilmu nurun, al-jahlu zulmun atau zulmatun, ya kan gitu. Hanya orang yang al-jahlu, orang yang tidak tahu itu menabrak. Kenapa? Karena tidak tahu itu adalah kegelapan. Maka orang yang nggak tahu, orang yang menabrak, orang yang kejelgong. Kan itu. Namanya kan gelap toh, kan gelap. Kalau al-ilmu, nurun, makanya orang yang berilmu bisa berjalan di liku-liku dan di tengah-tengah dan di antara apa saja. Kenapa? Karena walaupun di tengah-tengah, walaupun di antara, walaupun di apit, dia membawa cahaya. Nek nggak tahu, si dia ditabrak. Nek cakak ditabrak, saya kursi jaga ditabrak karena gelap. Tapi kalau ilmu itu walaupun di antara dua cagak, dia bisa di antara keduanya. Itu kan. Al ilmu nurun, kan gitu. Itu sama begitu. Tadi ketika orang yang berilmu, ikuti ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, walaupun di perbedaan manusia yang banyak, dia bisa di sela-sela mereka dengan baik tanpa mendolimi A, B, C maupun E, F, G, H. Yani itu. Karena dia pakai ilmu. Nah, gitu. Dia pakai ilmu. Nah, gitu. Jadi kalau orang nggak pakai ilmu, sing bener malah ditabrak. Malah ditabrak karena nggak pakai ilmu. Karena al-jahlu dulmatun. Yani itu. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nur. Al-ilmu itu nur. Makanya manusia butuh ilmu sebagaimana manusia butuh nur. Ya kan? Orang butuh ilmu sebagaimana mereka butuh nur. Karena al-ilmu nur. Ya. Ya Pak. Emang butuh nur mboten? Butuh atau? Tak kira sampean merem ngono ta. Tekan kene nek merem ya ora mungkin. Merem tekan kene mesti nabrak apa ditabrak. Iya toh? Lu cuma sampean merem nar percaya. Nah tekan kene. Ya kan? Kan gitu harus pada cahaya kan gitu. Nah, itu baru dekat apalagi kita mau ke surga. Kan gitu. Kalau tempat yang jauh yang kita belum pernah. Makanya wajib pakai ilmu. Karenanya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai nur, ya kan, sebagai nur kan gitu. Makanya kita mengkaji bahasa Arabnya untuk mendapatkan
ilmu Al-Quran yang merupakan nur dari dunia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mati mendapatkan ridhonya, kan gitu, al-ilmu nur ya. Kemudian dengan cahaya itu kita apa, harus sungguh-sungguh ya toh, nahnu mujahiduna itu kan, nahnu mujahiduna namanya apa jamaah? Namanya juga jumlah ismiyah. Kenapa? Karena tubda'u bi ismi domir atau bi domir ya kan, itu jumlah ismiyah. Nahnu mubtada, mujahiduna khabar ya, itu jumlah ismiyah. Nah itu nahnu mujahiduna itu juga namanya afada maknan taman. Afada maknan taman, nahnu mujahiduna itu kan, nahnu mujahiduna kan itu ya. Berikutnya ikhwah, jumlatun fi'liyah. Apa itu? Ya, susunan kata yang membentuk makna yang sempurna, afada maknan taman, yang dimulai dengan fi'il, ya kan? Apa contohnya? Hadara ar-rajulu. Hadara ar-rajulu. Itu kan? Hadara ar-rajulu. Ar-rajulu apa ar-rajuli? Kenapa doma? Rofa. Kenapa rofa? Fa'il. Itu kan? Ya. Kenapa fa'il enggak mudhaf ilaih? Supaya membentuk makna yang sempurna. Kalau dia nanti ar-rajuli mudhafun ilaih, nah nanti berarti itu baru satu kata. Baru hadrur rajuli gitu. Ya tahu berarti kehadiran orang itu. Lah terus belum membentuk jumlah karena baru mubtada, belum ada khobarnya. Ya kan? Masih nunggu hadrur rajuli. Loh kok wis meneng? Lanjutnya apa? Ya kan gitu. Kan baru mubtada tok itu kan gitu kan. Nah, belum afada maknan taman. Lah memang enggak lanjutannya. Oh, kalau enggak lanjutannya jangan dibaca hadrur rajuli, baca hadara ar-rajulu, sehingga sudah membentuk makna yang sempurna, namanya jumlatun fi'liyah. Lah saya tahunya baru mubtada khobar katanya gitu. Ya banyak orang tekan ilmu nih kan gitu kan. Nah, jadi ada dua masalah. Jadi ada jumlatun ismiyatun, ada jumlatun fi'liyah itu. Diki mang sate rada anu ya. Rada nyeleneh ya itu ya. Muga-muga berita ora ya. Ya itu ikhwah. Lanjut. Apa bacanya itu? Yaktubu at-talibu. Yaktubu at-talibu. Yaktubu fi'il, at-talibu fa'il. Ya. Yaktubu at-talibu jumlatun fi'liyah. Iya kan? Namun juga bisa yaktubu at-talibu itu jumlatun ismiyah, juga bisa, ya kan? Bisa kan? Bisa enggak? Bayu. Yaktubu at-talibu jumlah ismiyah. Bisa enggak? Yuk bisa. Ya kan bilang begini, yaktubu nama orang. Loh, orang namanya yaktubu kan, yaktubu at-talibu. Si yaktubu itu adalah benar-benar at-talib kan gitu, mubtada khobar. Betul enggak? Betul enggak?
Loh kan betul kan, kalau yaktubu itu nama orang kan juga boleh seandainya gitu kan. Nah, itu jumlah ismiyah. Nah, gitu. Kan bisa orang namanya fiil ya kan. Ini juga namanya fiil. Ahmad itu kan fiil. Itu kan fiil artinya saya memuji. Dari hamida, yahmadu, domirnya ana. Ahmadu kan nggak aneh kan? Nah, karena ada sini orangnya. Coba sini ada namanya yaktubu juga nggak aneh nanti. Cuman kita belum ada namanya santri namanya yaktubu, belum ada gitu. Nah, coba ada nanti kan biasa kan itu ya kan. Sayanya belum ada ya. Gitu. Ya gitu. Yaktubu atau libu. Gitu. Ya, yaktubu atau libu sini adalah atau libu fa'il. Berarti yaktubu fi'il. Kalau yaktubu khobar berarti yaktubu nama orang. Kalau atolibu fa'il berarti yaktubu fi'il. Kalau atolibu khobar berarti yaktubu mubtada. Kok bisa? Nama orang itu dong. Nama orang kan itu. Ini jumlah ismiyah kalau begitu. Kalau yaktubu fi'il atau libu fa'il jumlah fi'liyah. Ya gitu. Kan kayak tadi si yang baca Idris kan nama orang. Kok Idris? Ya itu betul nggak salah. Kalau itu nama orang emang namanya Idris. Apa salahnya kan gitu kan? Kan nggak salah. Namaku Idris kan boleh. Mas muka Idris. Idris jumlah enggak? Jumlah sempurna enggak? Sempurna. Ismi Idris ya kan gitu kan itu. Jadi ismiyah. Iya itu ismiyah. Jadi salah karena untuk contoh jumlah fi'liyah baru contoh. Makanya salah. Ini kan contoh jumlah fi'liyah. Nah, akhirnya salah kalau dibaca Idris. Enggak ada jumlah fi'liyah Idris. Kan gitu. Ya gitu kan ini jumlah fi'liyah berarti bacanya apa? Udrus, ya kan? Udrus. Itu ya, wah, ya. Untuk jumlah ismiyah penulis mendatangkan dua contoh ya kan? Kenapa Susilo? Kenapa penulis dalam jumlah ismiyah mendatangkan dua contoh? Karena kan kita kan biar pinter, wong pinter ya apa ngerti atine wong gitu. Nah, bisa nebak itu loh ya kan? Bisa nebak karep gitu loh. Aku ngerti karepmu, no hebat orang. Kan hebat kan dan kita harus mencoba itu kan, mencoba itu. Nah, gitu. Ya. Ya betul, karena jumlah ismiyah itu bisa dibuka dengan isim, dohir, juga bisa dibuka dengan domir, ya kan? Maka dengan dua contoh. Kenapa dalam jumlah fi'liyah di situ contohnya 3? Ragil. Ini ada 3 ya itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu kan ya? Ya betul. Karena ada 3 fi'il maka ya diberi contoh di 3. Itu toh? Betul ya. Udrus itu 1 kata atau 2 kata? Ayo cek Niko. Hah? Udrus itu 1 kata atau 2 kata? 2. Yang kedua mana?
Domirun mustatir. Domir takdiruhu anta. Di mana udrus? Mana udrus, terjemahan udrus berarti? Wahai anta belajarlah gitu no ya toh. Wahai anta belajarlah. Gitu toh. Jadi gitu wahai anta belajarlah kan gitu. Nah itu mustatir harus tahu. Itu maknanya gitu. Wahai anta belajarlah. Itu ya kawan. Untuk pengertian jumlah ya. Nah itu kita nanti belajar panjang-panjang ya hanya supaya ngerti ini loh. Hanya supaya ngerti ini kita kemana itu. Hanya membentuk jumlah ini ismiyah atau fi'liyah. Kita nggak kemana-mana gitu. Mau mengerti jumlah. Karena paham jumlah kan gitu. Karena kalau nggak berupa jumlah nanti nggak digagas ya kan nggak ada maknanya. Ya toh jat niko. Sampeyan ngimpi dawa mengigo ngono terus impianmu ngiguanmu digagas enggak? Enggak, sing gagas piye? Keliru ya toh. Sing gagas keliru kan gitu. Misalkan kamu ngimpi mengigo. Arep nakal, awas kowe sesuk. Misalnya ngigo itu kan. Jat miko ya ora ana apa ragil ya ngono, kaya arep nah gitu. Pak Sri ya ngono kuwi kok ngono, misale ngono. Nah gitu. Nah iku rasa mbok gagas wong wis jat miko ya apa? Nek mengigo kan gitu ya kan. Ngigo kok digagas sing salah kan gitu. Nggak ada maknanya karena yang mengucapnya nggak punya maksud, dia posisi tidak sadar. Dia nggak memberikan makna, wong dia tidak sadar kok punya makna. Sehingga punya makna dia punya maksud ya kan, punya maksud membentuk makna yang sempurna. Kalau dia saja tidak sadar masih punya makna. Ya kan itu. Ini nggak punya makna, bukan jumlah karena dia nggak punya maksud, nggak punya konsep, nggak punya tujuan, dia nggak sadar nah, gitu. Itu nggak membentuk makna yang sempurna. Nah maka sama semua kita punya tujuan. Dan kalau kita dzikir harus tujuannya apa? Ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala dengan jumlah mufidah yang kita ucapkan, ya kan? Dengan jumlah mufidah yang kita ucapkan. Seperti la ilaha illallah, nah, gitu. Berarti kita mengucapkannya dan punya makna keesaan Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwah untuk jumlah mufidah. Sekarang yang kedua sibuhul jumlah. Yuk lanjut. Sibuhul jumlah. Atsani sibuhul jumlati hiya kullu ibaratin mukawwanatin min darfin ba'duhu mudhafun ilaihi ba'dahu mudhafun ilaihi mislu fawqa syajarati qabla adh-dhuhri aw jarin wa majrurin mislu fil manazili fil manzili alal maktabi. Naam. Ini ikhwah. Yang kedua apa itu bacanya? Sibuhu ya. Sibuhul jumlati. Dibaca sibuhu apa syabbaha? Dibaca sibuhu apa syabbaha? Syabbaha yusyabbihu tasbihan. Ya kan? Apa makna syabbaha yusyabbihu tasbihan? Mentasbih, menyerupakan, ya kan? Itu syabbaha yusyabbihu tasbihan, mentasbih menyerupakan. Ini dibaca syabbaha apa dibaca sibuhu? Rohayadin. Hah? Bukan syabbaha. Kenapa? Bukan syabbaha. Fa'ilnya nggak ada. Betul, fa'ilnya nggak ada di sini. Mana fa'ilnya? Berarti kalau syabbaha itu fi'il, mesti ada
fa'il. Nah, fa'il dari mustatir huwa kembali kemana? Enggak ada. Ya kan? Enggak ada kan gitu. Jadi enggak bisa, walaupun mungkin syabaha, tapi di sini nanti udah syabaha itu nanti susunannya enggak lengkap karena syabah itu fi'il namanya. Fi'il pasti ada fa'il. Tidak ada fi'il tanpa fa'il. Nah, sini enggak ada fa'ilnya. Juga tidak bisa naibul fa'il. Nah, berarti bukan fi'il. Ya kan, bukan fi'il. Bukan dibaca syabbaha. Iya toh? Bukan dibaca syabbaha karena kalau syabbaha itu fi'il mesti ada fa'ilnya. Nah, itu juga gitu nanti kita cuma mau demikian ikhwah. Nanti itu yang mau kita kerjakan sehari-hari. Ada beberapa bacaan tapi kita tahu mana yang betul. Itu salah, kan gitu. Jadi sini sibuhu betul, syabaha salah. Untuk di sini ya toh. Iya kan, Bayu? Itu toh? Iya. Kamu kalau mau pulang ini ke selatan, ya toh. Terus yang betul belok kiri, ya toh. Terus yang betul lagi belok kiri lagi. Yang betul lagi belok kiri lagi. Yang betul terus belok kanan, ya toh, kan gitu. Iya. Kok tadi kiri 3 kali kok sekarang kanan tuh? Iya nek kiri boleh rene meneh ya gitu. Sekarang nggak betul kanan kan gitu. Tadi memang betul kiri, yang keempat yang betul belok kanan. Juga ini ada syabah, ada sibuhu yang betul mana? Nah, kadang sibuhu, kadang syabaha, kadang belok kiri, kadang belok kanan, tinggal tempatnya, tinggal bentuknya dan mana yang memberikan makna ketujuan itu toh, kan gitu. Nah, demikian juga dalam susunan kata, mana yang membentuk maknan taman, ya gitu ya, mana yang bentuk maknan taman, nah gitu. Kita nggak saklek gitu. Mana yang bentuk maknan taman, nah, gitu. Ya, ini baca sibuhul jumlah, bukan syabbaha. Ya. Juga kalau kamu udah ngerti, juga tidak dibaca subahul. Nah, gitu. Juga tidak dibaca apa? Subah. Karena kalau subah artinya apa? Mana subah, subahun? Mana subahun? Hah? Rancu, betul. Subahat. Kalau subahun artinya subahat. Subahat itu mufrad, jamaknya subah, ya kan. Nah, sini juga ini bukan subahat, ini jelas juga bukan, ya kan itu. Ini bukan subahat. Nah, gitu. Ya, betul. Jadi jangan kamu ini artinya rancu, ya itu ya rancu ya kalau dibaca subahun, nah itu artinya rancu, tapi itu subahat, nah itu. Di sini bukan itu maksudnya. Bukan subahun. Bukan subahun. Makanya dalam bahasa Arab bisa membaca berarti paham. Tuh hebatnya bahasa Arab. Bisa membaca berarti paham. Kalau orang belum paham bacanya akan syabaha. Kalau belum paham bacanya akan subahu. Kan gitu. Kalau yang paham bacanya akan sibuhu. Itu kan. Itu juga nanti kelebihan bahasa. Makanya untuk membaca itu kalau benar berarti paham. Kalau belum paham berarti salah macamnya. Kalau salah itu belum paham. Kan itu. Kalau bacanya keliru berarti belum paham, kelihatan kan gitu. Kelihatan. Ya ikhwah, ini sibuhul jumlah. Sekarang ya, sibuhul jumlah. Apa sibuhul jumlah itu? Ya, sibuhul jumlah adalah susunan dari apa? Dorfun ba'dahu mudhafun ilaih atau jarun wa majrurun. Ya. Tahu dorfun kan? Tahu dorfun ya? Dorfun ada berapa?
apa dorfun? Dorfun ada berapa Pak Sri? Dorfun 2 apa Pak Sri? Makan dan zaman. Contoh makan amama, fauqa. Contoh zaman qabla. Ya. Itu yang gampang di sini ada kan gitu ya kan. Maksudnya dua contoh kan gitu. Fauqas syajarah itu contoh dorfu makan. Qabla dzuhri contoh dorfu zaman ya toh. Nah, maka penulis pakai 2 contoh. Fauqas syajarah sama qabla dzuhri. Kenapa? Karena ada 2 macam dorf. Ya kan? Nah, gitu. Kita cermat juga begitu. Ada 2 contoh, ada 2 macam dorf, maka beliau datangkan 2 contoh. Ada dorful makan, ada dorful zaman. Dorful makan contohnya fauqa asyajaroti, membentuk sibuhul jumlah. Dorful zaman qabla, misalkan ini qabla dzuhri, sibuhul jumlah. Jadi kalau fauqa itu dorfu makan, asyajaroti itu mudhofun ilaih. Kalau fauqa syajaroti sibuhul jumlah. Itu qabla itu dorfu zaman. Az-zuhri itu mudhofun ilaih. Qabla zuhri sibuhul jumlah. Iya gitu ya nanti. Jadi itu ada dorful makan, ada mudhofun ilaih, terus susunannya membentuk sibuhul jumlah. Gitu. Ya, membentuk sibuhul jumlah. Terus jarun wa majrurun. Nah, makna jarun secara bahasa. Jarun itu isim atau fi'il kata jarun. Kata jarun isim atau fi'il arif. Isim apa? Isim fa'il. Apa artinya? Yang mengejarkan ngono wae yo. Yang mengejarkan. Iya kan? Yang mengejarkan gitu, yang mengejarkan. Kan isim fa'il itu yang mengejarkan. Majrurun isim atau fi'il arif? Isim apa? Isim apa? Artinya apa? Nah, itu yang dijerkan, selesai yang itu. Yang dijerkan nah gitu. Nah, susunan jarur wa majrurun situ namanya sibuhul jumlah. Contoh fil manzili. Apa fi itu? Apa fi itu? Jarun gitu loh jawabannya. Apa fi itu? Jarun. Ya kan? Suatu yang mengejarkan. Ya kan? Suatu yang mengejarkan fi yang itu. Menggunakan harfu jarnya harf yang mengejarkan. Ya kan? Makanya harfu jar itu apa? Harfu jar itu ya di situ bentuknya naat, harfun yang mengejarkan, harfun jarun. Itu harfun jarun. Huruf yang mengejarkan ya. Anu harfu jar itu toh. Harfu jar. Harfun jarun gitu. Harfun jarun, nah itu jarun gitu, yang mengejarkan gitu. Terus al-manzil, kata al-manzil itu isim. Ya toh? Isim, ya, manzil. Terus al-manzili itu majrurun. Ya kan? Majrurun. Jar toh? Jar. Terus fil manzili jar wa majrur namanya sibuhul jumlah. Nah, demikian pula alal maktabi.
Fil manzili di dalam rumah, alal maktabi di atas meja. Itu bukan jumlah karena belum afada maknan taman. Itu namanya sibuhul jumlah, belum jumlah. Itu namanya sibuhul jumlah karena belum afada maknan taman sekalipun susunan dua kata. Ya gitu ya, Wah. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Udah tahu semua toh, cepet toh? Ya. Ya, dilanjutkan bacanya. Sebelah kanannya. Ya. Siapa namanya, Ki? Ismail. Ismail ya. Ya Ismail, yuk ikra Ismail. Bismillah, qala al-mu'allif malhuzatun fi ma yali ta'rifun sari'un li ba'd al-mustalahat al-'ammati allati sayati dhikruha fi awal al-kitabi ilman bi annahu sayatimmu syarhuha bitafsili fi makaniha. Ya, terjemahkan lagi. Terjemahkan. Telah berlalu Fima yali di dalam apa-apa yang akan datang ini. di dalam apa-apa yang akan datang ini pengertian singkat untuk sebagian mustalahat yang umum yang akan datang Pemakaiannya. penyampaiannya pada awal kitab. Mengetahui bahwasannya akan sempurna penjelasannya dengan rincian dengan rinci di tempatnya. Ya, ini ikhwah gitu ya. Ini catatan, nah itu catatan untuk apa yang akan datang ini. Fima yali ta'rifun syari'un, ya kan? Fima yali ta'rifun syari'un. Ta'rifun itu isim atau fi'il? Fima yali ta'rifun. Ta'rifun isim atau fi'il? Yuk Pak Suki. Isim kan? Isim apa? Masdar apa isim fa'il apa isim maf'ul? Apa isim dat? Masdar sahih. Dari arrafa yu'arrifu ta'rif. Ya, apa i'rabnya ta'rifun Pak Suki? Rofa. Kenapa rofa? Fa'il dari apa? Dari yali. Yang betul ta'rifun adalah mubtada. Fa'ilnya yali, domirun mustatirun takdiruhu huwa kembali ke ma. Terus fima yali itu adalah fima itu sibuhul jumlah, ma-nya ma mausul, yalinya silah mausul itu khobar muqaddam. Ya kan? Terus ta'rifun mubtadaun muakhor. Ya, begitu. Jadi fima yali adalah ta'rifun syari'un. Gitu kan? Ya. Beberapa istilah yang memang sering dipakai. Saya ini di Kruha, maka sekarang perlu diterangkan dulu secara ringkas ya kan? Apa itu pengertian beberapa istilah tersebut, nah gitu. Nah ini hanya singkat, hanya syari'un. Nanti rincinya, tafsilnya nanti pada tempatnya akan diterangkan. Yuk Ismail lanjut, Ismail terus. Al-awwalu al-ismun nakiratu huwa ma dalla ala ghairin muayyanin Ala ghairi muayyanin. Ala ghairi muayyanin. Ya, ghairi muayyanin, betul begitu.
ay ala ismin sya'i'id dalalati. Ya. Mithlu rajulun asadun madinatun nahrun al-akhir. Ini ikhwah, jadi nanti di buku ini akan saya katakan ismun nakiratun. Sering begitu ya kan gitu. Apa itu ismun nakirah? Nah, itu kita perlu tahu apa makna ismun nakirah. Kan gitu. Makna ismun nakiratun apa ikhwah? Ya dia isim tapi dia adalah menunjukkan pada ghairi muayyan, menunjukkan pada suatu yang ghairi muayyan, suatu yang belum di muayyan, belum ditakyin. Nah, itu udah bahasa Indonesia itu loh, takyin kan gitu kan. Bahasa Indonesia belum ditakyin. Ditakyin bahasa Arabnya apa? Ditakyin berarti. Muayyan kan ayyana yuayyinu takyinan, muayyinun muayyanun. Ditakyin, itu namanya muayyan, itu takyin. Takyin bahasa Indonesia tahu sudah tahu? Iya, masa nggak dengar tahu kayaknya takyin gitu. Kan saya nggak takyin, nah, gitu kan? Saya kan nggak takyin, nah gitu. Saya kan tidak takyin, nah gitu. Apa takyin? Takyin tidak ain. Saya kan tidak ain, saya kan nggak tunjuk mata, nggak tunjuk hidung, gitu loh. Nanya takyin kan gitu. Saya kan nggak tunjuk hidung, nggak tunjuk mata, namanya takyin. Apa takyin tunjuk hidung ya kan? Tunjuk hidung. Zainal, nah, gitu. Itu namanya apa? Takyin. Rajulun ghairu muayyan. Walaupun sebetulnya maksudnya adalah dia. Kan itu ya kan gitu. Ini dia itu. Ya. Jadi itu namanya nakirah itu anak ghairu muayyan kan itu. Masih pakai lafaz-lafaz juga. Misalkan rajulun. Nah itu. Rajulun. Itu namanya ghairu muayyan. Belum takyin siapa itu orangnya. Enggak tahu. Pokoknya dia adalah rajul. Ya kan gitu. Rajul itu namanya nakirah. Di fi hada al-fasli rajulun kasirul mal gitu. Hah? Boleh gak gitu? Ya kan gitu. Fi hadal fasli rajulun kasirul mal gitu. Nah, gitu nanti yang kaya jangan memarahi saya, wong saya enggak takyin kok. Kok nyinggung saya loh, saya enggak nyebut kamu kaya loh, mas saya enggak tahu kalau kamu kaya. Ya kan fidal fadli rajulun kasirul mal gitu. Dia marah sama saya. Wah, aku dikatain. Loh, siapa yang bilang nama saya kan enggak takyin sama antum. Misalnya bilang fidal fadli rajulun kasirul mal. Itu kan? Dan namanya kan saya kan enggak mentakyin. Saya bilang fidal fadli rajulun kasirul mal. Namanya rajul apa namanya apa? Ismun nakirah. Karena apa? Dia isim tapi yang ditunjuk adalah dala ala ghairi muayyan. Ala ghairi muayyan kan gitu. Seperti la ta'budu ghairallahi atau la ta'budu syai'an, la ta'budu syai'an ghairallahi itu. Ya kan gitu. Wala tusyriku billahi syai'an. Nah, itu namanya la tusyriku billahi syai'an. Itu adalah apa jamaah? Larangan mensekutukan Allah dengan apa? Dengan tanpa takyin. Karena syai'an ismun nakirah tanpa takyin. Dan maksudnya siapa? Ya apa saja di situ. Karena nafi, karena nafi jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti itu apa saja. Itu karena adalah nafi. Berarti apa saja kan itu. Nah, bukan la tusyriku billahi al-qamara gitu. Berarti kan jangan mensekutukan Allah dengan bulan.
La tusyriku billahi asyamsa. Jangan mensekutukan Allah dengan matahari. Itu toh. Kalau ini la tusyriku billahi syai'an berarti ya. Ya matahari bisa, bulan bisa dan semua yang lainnya syai'an. Itu umum, namanya umum. Ya, itu umum. Itu kalau nafi kan gitu. Itu berarti apa saja. Kalau enggak nafi tadi itu fi hadzal fasli rajulun kasirul mali. Siapa dia? Enggak tahu yang mana. Pokoknya yang penting ada, itu toh. Yang penting ada gitu. Itu kalau bukan larangan. Kalau larangan berarti semuanya. Itu nanti faedahnya apa? Nakiroh, ya kan? Faedah ismun nakiroh. Nanti demikian cara memakainya di dalam bahasa Arab nanti. Jadi fungsi nakiroh begitu, fungsi nakiroh ya, fungsi nakiroh. Itu ya, Pak. Juga asadun, juga madinatun, nahrun. Itu namanya apa? Ismun nakiro. Madinatun apa artinya? Suatu kota. Madinatun itu di Indonesia apa di Arab Saudi? Madinatun. Madinatun itu di Indonesia apa di Arab Saudi? Madinatun itu di Indonesia apa di Arab Saudi? Hah? Di mana saja bisa kan itu. Di mana aja bisa karena Madinah itu artinya kota, ya kan? Sini Madinatu Sukoharjo, kan gitu. Madinatu Solo, Madinatu Semarang, kan gitu. Itu kan Madinatun kan itu. Itu namanya nakiroh kan gitu masian. Madinah itu nakiroh Madinatun nah gitu. Nah, kalau Al-Madinah baru lain lagi, ya kan? Al-Madinah lain lagi kan gitu. Itu udah makrifat, sudah jelas maksudnya. Al-Madinah nah itu. Makanya kota Nabi itu nggak pernah katanya Madinah kan? Itu Al-Madinah An-Nabawiyah kan gitu. Itu Al-Madinah An-Nabawiyah demikian. Kalau nakirah adalah apa? Katanya kota. Ya, suatu kota kan gitu. Suatu kota. Suatu kota mana saja, suatu kota. Madinatun itu. Itu nakirah namanya. Juga nahrun apa nahrun? Sungai. Itu ismun nakirah, nahrun. Itu nakirah. Kalau Bengawan Solo, nakirah atau makrifat Bengawan Solo? Makrifat. Kenapa? Mentakyin Bengawan Solo, ya kan mentakyin Bengawan Solo. Kalau Sukoharjo makrifat, ya kan? Sukoharjo makrifat. Kalau siapa namanya itu? Siapa namanya? Hah? Giri. Kalau Giri makrifat. Kenapa? Karena isim alam. Ya. Isim alam, ya kan? Bengawan Solo makrifat. Kenapa? Hah? Ayo, Giri kenapa? Karena isim alam. Isim alam. Sukoharjo isim alam, gitu. Nah, kan gitu, isim alam kan itu. Sukoharjo isim alam. Bengawan Solo isim alam. Giri isim alam. Ya kan? Rajulun isim nakirah. Madinatun ismun nakirah. Nahrun isim nakirah. Ya, isim nakirah gitu. Jangan bingung loh ya.
Bengawan Solo isim alam. Kalau nahrun sungai bukan alam. Tapi ismun nakiratun. Jangan bingung ya. Jangan bingung ya gitu. Bengawan Solo isim alam. Karena nama kan. Dia kan nama. Maka isim alam kan itu. Sama itu artinya nama gitu loh, ya kan? Dia kan nama. Nama kota, nama orang, nama apa saja. Yang penting nama adalah isim alam. Ya kan? Nama itu isim alam kan gitu. Sebenarnya isim alam karena dia nama kan itu. Ini nama untuk mentakyin namanya apa? Isim alam. Misalkan Arif. Arif ini kalau Arif itu ya nakiroh, ya kan? Ya. Ya enggak, isim fa'il Arifun kan nakiroh, Arifun. Ya, kalau untuk namai kamu baru isim alam. Ya kan? Ana Arifun gitu. Ana Arifun, Rohayadin Arifun, Zainal Arifun, Arifun ghairu arifin. Hah? Betul enggak? Betul, karena namanya aja Arif, dia enggak ngerti. Sehingga Arifun ghairu arifin. Arifun ghairu arifin. Si Arif orang yang tidak tahu. Itu. Kalau Rohayadin Arifun orang yang tahu. Berarti Arifun ghairu arifin, Arifun isim alam. Ghairu arifin, arifin isim fa'il. Nah, kira gitu toh. Ya gitu. Tahu ya bedanya ya? Tahu. Rohayadin Arifun, berarti Arifun isim fa'il. Isim nakiroh kan? Ismun nakiratun, ismun fa'il. Tur Rohayadin Arifun. Kalau si Arif isim alam. Kenapa? Karena kata Arif untuk mentakyin si jabang bayi ini ketika usia 7 hari selamanya ditakyin dengan nama si Arif sampai kapanpun tekan saiki. Maka dia selalu makrifat nama ini kan itu. Ya kan itu kan namanya memang dia sejak dulu Arif, sejak bapaknya punya anak ini terus dinamai untuk mentakyin dia agar enggak beda dengan orang, agar terbeda dengan orang yang lain dinamai Arif kan gitu. Namanya isim alam, ya kan? Makrifat kan gitu. Itu namanya untuk nama kan itu. Dinamai Arif kan gitu. Ini memang itu dipakai ya, makrifat. Nah, kiroh dipakai ya gitu, memakainya. Nanti akan dipakai. Kamu sekarang mengkaji, menghafalkan, nanti akan tahu fungsinya nanti, akan tahu manfaatnya. Ya, terus lanjut Ismail, baca Ismail berikutnya. Asani. Tsani al-ismul ma'rifatu huwa ma dalla ala muayyanin bidzatihi wa min anwa'il ma'rifati ad-dhamiru mithlu ana anta huwa al-alamu mithlu Muhammadun al-qahiratu ismul isyarati mithlu hadza haula'i al-ismul mawsulu mithlu alladhi alladhina al-mu'arrafu bi alif lam bi al mithlu ar-rajulu al-asadu al-madinatu an-nahru ila al-akhir al-mudhafu ila al-mu'arrafi bi al mithlu kitabut talibi surul hadiqati al-munada al-maqsudu ta'yinuhu mithlu ya manadilu Ya munadilu. Ya, itu ikhwah. Sekarang al-ismul ma'rifah. Apa itu? Ya madala ala muayyan bidzatihi. Memang zatnya sudah ditakyin. Yang sudah mentakyin ini ada 7. Ada 7. Yang pertama ini bukan karena sangat makrifat, tapi memang karena sering.
sering muncul, sering dipakai, isim ma'rifat yang sering ada. Apa itu? Ad-dhamir. Ya, ad-dhamir, ingat, ad-dhamir adalah ismun ma'rifatun. Dalla ala muayyan. Berarti apa? Dimanapun kita ketemu dhamir harus tahu takyinnya. Harus tahu apa? Takyinnya. Dia makrifat dalla ala muayyan. Jadi kita jangan melupakannya, jangan dibiarkan, jangan dilewati. Itu kunci itu. Dia takyin kan gitu. Jadi apa yang takyin harus dikejar gitu kan? Harus dikejar udah takyin dong. Harus dikejar. Itu ad-dhamir seperti ana, anta, huwa. Ana orang pertama, anta orang kedua, huwa orang ketiga. Yang kedua apa ikhwah? Isim makrifat yang paling makrifat. Isim makrifat yang paling takyin. Isim makrifat yang paling takyin. Apa itu? Isim alam. Itu paling gamblang, paling jelas. Karena dia isim alam, memang dia sudah takyin dengan nama tersebut gitu loh. Itu isim makrifat yang paling makrifat, paling takyin. Nah, paling takyin itu isim alam. Kalau dhamir isim makrifat yang paling sering muncul. Ya kan? Sering muncul. Makanya di nomor satukan itu toh, sering muncul. Kalau alam isim makrifat yang paling makrifat, paling takyin. Seperti Muhammadun, Al-Qahiru, Bengawan Solo, itu kan? Ya. Yang ketiga apa ikhwah? Dari makrifat ismul isyarah. Kenapa ismul isyarah makrifat ikhwah? Karena apa? Karena jelas. Kenapa jelas? Karena menunjuk. Ya kan? Karena menunjuk kan gitu. Kalau dhamir karena mengganti, kalau ismul isyarah karena menunjuk. Ya toh? Menunjuk. Maka jangan salah tunjuk. Hada jatmiko gitu. Hada jatmiko. Khata. Ya kan? Khata. Itu. Hada jatmiko khata. Artinya hada arifun. Gitu toh? Ya. Nanti begitu. Jangan sampai hada jatmiko. Itu salah. Makanya ketika ketemu hada harus menyawang mana nunjuknya dilihat. Mana nunjuknya kan gitu. Nah sama kita baca kitab nanti gitu. Setiap ketemu isim isyarah harus dicari kemana menunjuknya. Kalau salah tunjuk dia kan ya saya paham tapi itu salah paham. Karena hada jatmiko gitu. Apa artinya? Ini jatmiko. Betul kan? Betul artinya tapi salah maksud. Ya toh? Karena apa? Gara-gara nggak melihat nunjuknya kemana, itu toh. Gara-gara nunjuknya atau nunjuk itu keliru nunjuk kan gitu. Memang itu jumlah sempurna, tapi itu salah maksud karena nunjuknya keliru. Itu bahaya kalau kita isim isyarah nggak tahu kemana menunjuknya. Makanya setiap ketemu isim isyarah kita harus cari dan harus tahu nunjuknya kemana. Ya kan? Nah, oleh karenanya bahasa Arab itu sama-sama menunjuk, makanya banyak isim isyarahnya itu membantu kita biar nggak salah tunjuk kan gitu. Ya kan? Nggak mungkin hadani arif, nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin hadani arif. Hadani itu dua, nggak mungkin hadani arif itu ada lanjutannya kan itu kan. Tidak ada lanjutannya. Hadani arifun wa sadiqu itu kan. Nah, itu. Ya, tentu ada temannya kan gitu. Itu nanti dibalik susahnya kita menghafal isim isyarah ada hadza, ada hadzani, ada
haulai, ada hadhihi, ada hatani, kan gitu. Tuh biar nanti kita tahu gampang kemana menunjuknya, kan gitu. Gak mungkin hadhihi arif, arab tu jidan. Nah, gitu. Itu mantap salahnya ya, kan gitu. Masa hadhihi arif, kan gitu. Ya betul, hadza arif, hadhihi arifah, itu ya. Kan gitu mestinya. Sehingga kita nggak akan salah tunjuk. Kalau hadhihi arifah tentu muannas, karena hadhihi kan gitu. Kalau hadza mesti mudzakkar. Nah, itu enaknya bahasa Arab. Nah, Indonesia gampang, ini semua, ini arif, ini arifah, ini yang mana? Nah, gitu kan. Mana yang mudzakkar muannas? Nggak tahu semuanya ini. Nah, kan gitu. Itu gampangnya ini dihafalkan, tapi susahnya kemana menunjuknya, makanya pahamnya sulit pahamnya. Bahasa Arab belajarnya susah. Bilang ini aja harus pas. Ada apa hadihi? Ada hadihi, ya kan itu. Harus pas, tapi nanti nunjuknya pahamnya enak, ya kan itu. Enggak akan salah tunjuk gitu. Pilih enak ning ora salah paham, apa pilih rada angel ning paham. Nah kan gitu, itulah bahasa Arab itu. Rada angel ning paham. Enggak salah paham. Ya kan? Kan waktu angel gue ngomong ini udah pirang-pirang. Hadza, hadhihi, hadzani, kan gitu. Tapi nanti akan dalam pemakaian terjaga dari salah paham. Karena kita nunjuknya kan tahu. Oh ini nggak mungkin. Hadza rujuk ke almar'ah. Ini kan dia kan mu'anas. Oh mesti ini nunjuknya kan gitu. Betul nggak? Itu memang agak susah menghafalkan, tapi nanti akan menjaga dari salah paham. Lo jodoh pegang ngapalke sing macam-macam ngono kuwi. Aku gasine besar ngobrol ngomong hada ya, ngomong ini pirang-pirang gitu. Memang pirang-pirang itu rahmat dari Allah agar nanti kita dalam membaca itu enggak salah tunjuk. Akhirnya meminimalkan salah paham, gitu kan? Itu fungsinya. Maka ada macam-macam itu kan itu. Dihafalkan semangat ya gitu. Kayak ini ada hadza, haulai, hadhihi, nah gitu. Itu pun juga begitu toh. Ada dzalika, ada tilka. Ya itu ya, ikhwah. Demikian juga al-ismul mausul. Apa itu ilmu itu artinya yang itu. Yang juga sama banyak, ada yang itu ada aladzi, ada aladzani, ada aladzina, ada alati, ada alatani ya gitu. Sudah ada aladzani pun masih ada aladzaini. Ini itu nanti tinggal apa i'rabnya itu biar nanti kita biar ngerti oh ini yang dinaati kan gitu. Oh itu dinaati gitu. Seperti amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa alladzi? Isim mausul. Ya kan? Itu menerangkan siapa alladzi situ? Siapa yang dibahas alladzi di situ? Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Apa yang di alladzi situ? An-nabail azim. Mufrad. Karena apa? Isim mausulnya alladzi, ya kan gitu. Jangan anin nabail azim alladzina hum fihi mukhtalifun. Itu alladzina kan hum. Kan hum tadi alladzina hum kan gitu. Ya enggak. Ya kan hum stad aladin kan hum fihi mukhtalifun. Nah, hum kan jamak, berarti harus aladina jamak gitu. Ya enggak. Karena situ enggak menerangkan jamak, itu menerangkan an-naba kan gitu. An-naba yang alladzi hum fihi mukhtalifun, yang fihi di an-naba itu, ya kan? Di an-naba itu
hum mukhtalifun, manusia berbeda pendapat fihi di anaba itu. Kan menerangkan anabanya, bukan menerangkan manusianya, kan itu. Itu aladi betul kan itu aladi. Nah, itu misalnya toh. Ya. Itu aladi, berarti mensifati siapa? Mensifati sesuatu yang mudzakkar mufrad, ya kan, mudzakkar mufrad. Nah, itu. Kalau terjemah ini semuanya yang semua, aladi, yang aladina, yang alati, yang alai, yang juga. Itu. Tapi nanti beda-beda tergantung nauk dan adatnya yang dinaati, yang diterangkan, yang disambung, ya kan? Itu kan isim mausul toh, kan itu. Itu juga nanti ya menunjukkan emang yang itu sering dipakai. Karena yang sering dipakai untuk agar nggak salah paham, maka bahasa Arab yang itu punya banyak jenis dan bilangan. Ya kan? Punya yang sesuai macamnya jenis dan banyaknya jumlah, sehingga meminimalkan salah paham. Nah, itu baru itu yang, ya kan itu. Sebagian domir itu apalagi domir, ya kan, domir itu karena paling banyak, maka untuk meminimalkan salah paham, maka domir juga jumlahnya sangat banyak, ya toh, sangat banyak kan itu. Juga begitu. Ada domir rofa, ada domir nasab, ada domir jar, ada domir munfasil, ada domir mutasil, ada domir dohir, ada domir mustatir, ya kan itu. Itu udah berapa kan itu? Banyak banget kan itu, ya kan? Banyak sekali. Memang itu dibutuhkan karena sering dipakai, maka berarti macamnya ada banyak, maka disediakan banyak macam yang sesuai maksud masing-masing, sehingga akan meminimalkan salah paham nantinya kan gitu ya. Pokoknya kalau udah bersama yang benar itu enak. Dong sakmono kae ya sing bener emang oke, gitu loh. Kayak kita berdakwah. Itu begitu. Kok angel sih bener emang angel ngono kuwi. Nek gampang masalah. Karena apa? Kamu kan menanjak. Jenenge nanjak iku ono tanjakan. Kok nanjak iki salah iki? Nah, memang tujuannya rono kuwi. Iya kan? Kalau tujuannya ke situ, udah berarti bagaimana sulitnya, memang jalannya itu. Yang penting kita cari solusi, kan gitu. Piye bisa menanjak, kan demikian. Jangan nggak mau nanjak, nanti katakan dhuwur no. Ya toh, kan gitu. Kan demikian. Nah, sama namanya dakwah yang memang begini ini. Nabi pun nggak salah dimusuhi. Apa dia memang kesalahan, kesempatan. Ya kan gitu. Itu biasa begitu. Hanya memang dalam ngaji ini memang banyak kehidupan nanti sama. Jadi ini memang ada macamnya banyak ya, maka juga diberi banyak oleh bahasa Arab gitu toh, gitu. Jadi untuk menjaga pemahaman kan betul. La'alakum taqilun, supaya kalian paham, tidak salah paham. Ya, ikhwah, al-ismul mausul. Juga al-mu'arrafu bi'al, itu juga makrifat. Rajulun ar-rajulu, asadun al-asadu, madinatun al-madinatu, nahrun an-nahru, sampai akhirnya. Terakhir al-mudhafu ila ma'rifatin. Itu yang betul sebetulnya lebih pas al-mudhafu ila ma'rifatin, itu begitu. Apa yang betul? Al-mudhafu ila ma'rifatin, gitu yang betul. Itu lebih pas. Tidak harus al-mudhafu ila alif lam. Misalkan Kitabu Thalibi, betul. Kitabu Muhammadin, betul. Kitabu Hadza,
Hah? Betul ya kan? Kitabul ladzi apa gitu? Ya betul kan gitu kan? Ya. Makanya itu yang betul al-mudhafu ila ma'rifatin ya. Al-mudhafu ila ma'rifatin gitu. Ya. Pokoknya mudhaf kepada isim ma'rifat maka ikut menjadi ma'rifat. Ya gitu ya. Apapun mudhaf ilaihnya yang penting ma'rifah. Ya kan yang penting ma'rifah maka mudhafnya ikut ma'rifah. Ya. Terus al-munada al-maksud ta'yinuhu. Ya munadilu. Ya. Itu ya, Wah. Mungkin sampai sini ya. Selesai untuk ya, al-ismun nakiratu wal ismul ma'rifah. Ya. Berapa halaman ini? 2 halaman dikit ya. Ya dikit-dikit berarti 2 halaman ya. Jadi kamu ini jamnya dipotong berarti belajarnya iya tambah sendiri ya. Harusnya kan 3 jam ya. Ini 2 jam ya. Ya subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.